Perkenalkan, nama saya adalah Sagita dengan NIM B10312311111. Di sini saya akan membacakan profil perusahaan dari PT Asuransi Bintang Tbk. PT Asuransi Bintang Tbk didirikan di Jakarta sesuai dengan Akta Notaris RM Swewandi dengan nomor 63 di tanggal 17 Maret 1955, di saat jumlah perusahaan asuransi nasional masih sangat sedikit. Sumber data yang kami gunakan yaitu dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang didownload dari situs resmi PT Asuransi Bintang Tbk.com. Saya Rizky Pigari dengan NIM 1139 akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Rumus dari kurun rasio yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, ini merupakan kurun rasio atau rasio lancar dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019, total aktiva lancarnya yaitu 636.936.525 rupiah dengan total hutang lancarnya 72.717.818 rupiah, sehingga menghasilkan kurun rasio 8,76. Pada tahun 2020 menghasilkan kurun rasio 7,72, pada tahun 2021 menghasilkan kurun rasio 6,40, pada tahun 2022 menghasilkan kurun rasio 9,35, dan pada tahun 2023 menghasilkan 8,67. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tahun terbaik dari perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu tahun 2022, karena pada tahun 2022 nilai atau total dari aktiva lancarnya jauh lebih tinggi dibandingkan hutang lancarnya, yaitu total dari kurun rasionya atau rasio lancarnya yaitu 9,35. Lanjut, quick ratio. Rumus dari quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi hutang lancar. Nah, pada tahun 2019, total dari aktiva lancar persediaannya 574.164.166 rupiah dibagi dengan hutang lancarnya 72.717.889 rupiah, sehingga pada tahun 2019 menghasilkan quick ratio 7,97. Pada tahun 2020 560.468.019 rupiah dibagi dengan 80.157.229 sehingga menghasilkan quick ratio 6,99. Pada tahun 2021 menghasilkan quick ratio sebesar 5,81. Pada tahun 2022 menghasilkan quick ratio 8,30 dan pada tahun 2023 menghasilkan quick ratio 7,74. Kesimpulan yang dapat diambil, quick ratio atau dicapai oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu pada tahun 2022 karena menghasilkan quick ratio sebesar 8,30. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Triana Dewi dengan NIM B1031231109. Kali ini saya akan membahas tentang rasio solvabilitas pada PT Asuransi Bintang Tbk untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Rasio solvabilitas atau solvency ratio ialah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas ataupun modal sendiri. Rasio solvabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah debt to equity ratio atau DER dan debt to asset ratio atau DER.
Yang pertama-tama kita akan membahas lebih lanjut tentang debt to equity ratio atau DER ini. Debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki modal sendiri. Semakin kecil rasio, maka akan semakin baik untuk perusahaan, dan sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan tersebut. Rumus dari debt to equity ratio ialah hutang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Untuk mengetahui nominal dari hutang atau total liabilitas dan total ekuitasnya itu kita dapat mengetahui di laporan keuangan pada bagian laporan posisi keuangannya. Nah, di sini sudah tertera nilai hutang maupun total ekuitasnya dan total debt to equity ratio pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 PT Asuransi Bintang Tbk. Hasil dari debt to equity ratio pada tahun 2019 ialah 1,94 dan pada tahun 2020-nya ialah 1,78. Perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020 ialah mengalami penurunan sebesar 0,16. Selanjutnya untuk tahun 2021 dan tahun 2022 hasil debt to equity ratio atau DER itu sama, yaitu 1,68 walaupun total hutang maupun total ekuitasnya berbeda. Nah, perbandingan antara tahun 2021 dan tahun 2022 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar 0,10. Dan selanjutnya pada tahun 2023 hasil debt to equity ratio-nya itu senilai 1,50 dan ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu penurunannya senilai 0,18. Nah, setelah kita mengetahui debt to equity ratio atau DER pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Asuransi Bintang Tbk total kewajibannya itu melebihi dari total ekuitasnya. Tetapi, hasil debt to equity ratio-nya itu mengalami penurunan setiap tahunnya. Oke, selanjutnya ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah jumlah rasio, maka semakin baik keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Untuk rumus dari debt to asset ratio atau DAR ini ialah hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, di sini sudah diketahui total hutang serta total aktiva dan hasil dari debt to asset ratio DAR pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019, hasil debt to asset ratio-nya itu senilai 0,66 dan pada tahun 2020-nya yaitu 0,64, sehingga kita dapat mengetahui perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu menurun senilai 0,2. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, hasil debt to asset ratio-nya itu sama, yaitu 0,63. Tetapi untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, yaitu mengalami penurunan sebesar 0,1. Nah, selanjutnya untuk tahun 2023, hasil debt to asset ratio-nya itu senilai 0,60, sehingga perbandingan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,3. Setelah kita mengetahui debt to asset ratio pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Asuransi Bintang Tbk untuk total aktifanya itu lebih besar daripada total hutangnya, dan perbandingan antara tahun ke tahun hasil debt to asset ratio itu mengalami penurunan yang tidak signifikan. Untuk kesimpulan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Bintang Tbk untuk rasio solvabilitasnya baik itu debt to asset ratio maupun debt to equity ratio setiap tahunnya mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, sehingga setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi proporsi hutangnya, sehingga kondisi keuangan menjadi lebih sehat dengan risiko gagal bayar yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengelola utang dengan baik, sehingga mengurangi beban bunga dan meningkatkan kepercayaan kepada investor.
Perkenalkan, saya M. Fauzia dengan NIM B10312311135. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio profitabilitas pada perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Apa sih rasio profitabilitas? Nah, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau mendapatkan laba. Semakin besar angka pada rasio, maka semakin baik, dan jika ada kenaikan dari tahun sebelumnya, maka perusahaan itu mengalami pertumbuhan. Baiklah, kita akan bahas rasio profitabilitas yang pertama, yaitu gross profit margin atau margin laba kotor, dan yang biasa kita singkat dengan GPM. Nah, GPM ini merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan, di mana rumusnya itu adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, di sini kita sudah memiliki data dari perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk dari tahun 2019 hingga 2023, di mana hasil dari pembagian dari laba kotor dibagi dengan penjualan dari tahun 2019 hingga 2023 itu mendapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 1%. Selanjutnya ada profit margin atau biasa kita singkat dengan PM. PM ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari hasil penjualan bersih perusahaan. Nah, di sini rumusnya itu adalah EBIT dibagi dengan penjualan dan dikali 100%, di mana data dari 2019 itu hasilnya sebesar 0,06%, di 2020 itu sebesar 0,11%, di 2021 sebesar 0,12%, di 2022 sebesar 0,04%, dan di 2023 sebesar 0,05%. Oke, selanjutnya itu ada net profit margin atau margin laba bersih, atau biasa kita singkat dengan NPM. Nah, ini tuh digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, di mana rumusnya itu ada EAT dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Bisa kita lihat dari tabel perusahaan dari PT Asuransi Bintang Tbk, di mana di tahun 2019 net profit marginnya itu sebesar 0,04%. Di 2020 NPM-nya itu sebesar 0,0043%. Terus di 2021 itu sebesar 0,18%. Di 2022 itu ada NPM-nya sebesar 0,08%, dan di 2023 NPM-nya sebesar 0,10%. Oke, selanjutnya itu ada operating income ratio atau kita singkat biasa dengan OPM. OPM ini merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan pendapatan bersihnya, di mana rumusnya itu adalah penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya lalu dibagi dengan penjualan. Nah, dapat kita lihat dari tabel di mana operating income ratio pada perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk pada tahun 2019 itu hasilnya sebesar 0,07%. Untuk tahun 2020 itu hasilnya sebesar 0,12%, di 2021 sebesar 0,07%, di 2022 sebesar 0,02%, dan di 2023 itu sebesar 0,04%. Halo, perkenalkan nama saya Zenobia Dwitya Putri dengan ujung NIM 1131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas dari perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk, yang dimana data yang kami ambil ini adalah data dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Masuk pada perhitungan yang pertama adalah perhitungan return of asset atau yang biasa disingkat dengan ROA, yang dimana perhitungan ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dapat kita lihat bahwa ROA ini dapat kita hitung menggunakan rumus EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dikali 100%, kemudian dibagi dengan total aktiva
suatu perusahaan atau total aset perusahaan tersebut. Sehingga didapatlah hasil pada tahun 2019 adalah senilai 0,93%, di tahun 2020 2,14%, di tahun 2021 1,95%, di tahun 2022 0,60%, dan di tahun 2023 adalah 0,70%. Nah, dari hasil yang didapat tersebut dapat kita lihat bahwa return of asset dari PT Asuransi Bintang TBK ini mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023, yang dimana kenaikan yang paling signifikan itu terjadi di rentang tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya adalah perhitungan return of equity atau yang biasa disingkat dengan ROE. ROE ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi dari ekuitas dalam menghasilkan laba. Suatu perusahaan dapat dikatakan baik dalam menghasilkan laba apabila hasil dari ROE-nya adalah di atas 15%. Dan apabila hasil ROE-nya di bawah 15%, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan buruk dalam menghasilkan laba. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan besar bagi investor untuk melihat seberapa besar kemampuan dari perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Rumus dari ROE adalah EAT atau Earning After Tax dibagi dengan ekuitas dan dikali dengan 100%. Yang dimana hasil yang didapat pada tahun 2019 itu adalah senilai 6,62%, di tahun 2020 0,81%, tahun 2021 33,49%, tahun 2022 12%, dan di tahun 2023 adalah 16,48%. Dari hasil yang kita lihat ini, dapat kita simpulkan atau dapat kita ketahui bahwa return of equity atau ROE dari PT Asuransi Bintang TBK ini mengalami penurunan dari tahun 2019, 2020, dan di tahun 2022. Yang berikutnya adalah return of investment atau biasa disingkat dengan ROI, yang dimana perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau IAT. ROI menunjukkan semakin tinggi nilai dari ROI-nya, itu berarti semakin tinggi juga return yang akan didapatkan dari investasi. Sehingga ROI ini dapat dijadikan alat bagi investor untuk memprediksikan seberapa besar yang akan mereka dapatkan dari investasi yang akan mereka lakukan. Rumus yang digunakan dalam menghitung ROI atau Return of Investment ini adalah net profit atau IAT dibagi dengan total aset kemudian dikali dengan 100%. Yang dimana hasil yang kita dapat di perusahaan PT Asuransi Bintang TBK ini adalah pada tahun 2019 itu senilai 0,67%, di tahun 2020 0,08%, tahun 2021 3,06%, tahun 2022 1,06%, dan di tahun 2023 adalah senilai 1,48%. Yang dimana dari hasil ini dapat kita lihat bahwa di tahun 2019, 2020, dan 2022 ini nilai ROI dari PT Asuransi Bintang TBK ini lumayan rendah, sehingga di tahun tersebut dapat dikatakan bahwa return yang akan didapatkan oleh investor ini itu tidak banyak atau sedikit. Dan di tahun 2021
Nilai ROI dari PT Asuransi Bintang Tbk ini memiliki angka yang tertinggi hingga dapat dikatakan pada tahun tersebut PT Asuransi Bintang Tbk ini memiliki return yang akan didapatkan oleh investor ini akan bernilai tinggi atau besar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela Sagita dengan NIM B10312311111. Kita masuk ke rasio penilaian. Rasio ini sering dipakai investor untuk menganalisis apakah perusahaan dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Rasio pertama adalah Price Earning Ratio atau disingkat PER, dan yang kedua adalah Price to Book Value atau disingkat PBV. Untuk menghitung kedua rasio ini dibutuhkan harga saham dan jumlah saham. Data ini dapat kita temukan di laporan tahunan perusahaan di bagian ikhtisar saham. Masuk ke yang pertama, yaitu Price Earning Ratio atau PER. Adalah rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham dengan keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. PER merupakan suatu ukuran murah atau mahalnya suatu saham. Semakin tinggi nilai PER, maka harga saham juga semakin mahal, karena waktu yang lebih panjang bagi investor untuk balik modal. Baik, kita akan langsung masuk ke perhitungan rasionya. Di tahun 2019, PER-nya menghasilkan nilai 13,39 yang menunjukkan bahwa investor bersedia membayar harga nilai ini untuk setiap rupiah pendapatan perusahaan. Ini bisa mengindikasikan valuasi yang relatif tinggi pada tahun tersebut. Mungkin karena ekspektasi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Di tahun 2020 menghasilkan PER dengan nilai 4,56, yang dimana ini adalah penurunan drastis yang menunjukkan penurunan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Di tahun 2021 menghasilkan PER 6,26, yang dimana ini adalah kenaikan dari tahun 2020 yang menunjukkan sedikit peningkatan kepercayaan investor, namun masih jauh di bawah level tahun 2019. Di tahun 2022 yaitu nilainya 36,00. Lonjakan yang signifikan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor yang sangat besar. Mungkin ada faktor-faktor positif yang signifikan yang mendorong peningkatan valuasi, seperti peningkatan pendapatan yang substansial, peluncuran produk sukses, atau perubahan strategi yang berhasil. Dan di tahun 2023, nilai PER-nya adalah 41,18, yang dimana ini adalah sebuah peningkatan lebih lanjut menunjukkan bahwa kepercayaan investor tetap tinggi dan valuasi perusahaan terus meningkat. Yang kedua adalah Price of Book Value atau PBV. Nah, PBV ini mirip dengan penggunaan PER, yaitu dipakai untuk menilai harga saham itu mahal, wajar, atau murah. PBV semakin besar berarti sahamnya semakin mahal, sedangkan rasio yang rendah merupakan tanda atau waktu yang baik untuk berinvestasi. Selanjutnya, saya akan merepresentasikan Price to Book Value Ratio atau PBV perusahaan selama 5 tahun berturut-turut dari 2019 sampai 2023. PBV ratio ini membandingkan harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku asetnya. Di tahun 2019, nilai PBV-nya adalah 0,37 yang menunjukkan bahwa harga pasar saham lebih rendah daripada nilai buku asetnya. Ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan dianggap undervalue atau nilai rendah oleh pasar. Di tahun 2020, nilainya 0,34, yang dimana ini adalah penurunan sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu memperkuat indikasi undervaluasi. Di tahun 2021, nilai PBV-nya adalah 0,29, yang dimana ini adalah penurunan lebih lanjut, yang menunjukkan undervaluasi yang lebih signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan harga saham atau peningkatan nilai buku aset. Di tahun 2022, nilai PBV-nya 0,51, yang dimana ini adalah kenaikan signifikan yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Harga pasar saham telah meningkat relatif terhadap nilai buku aset. Yang terakhir, di tahun 2023, nilai PBV-nya adalah 0,63, yang dimana ini adalah peningkatan lebih lanjut yang menunjukkan peningkatan valuasi. Perusahaan mungkin dianggap lebih menarik oleh investor.